Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Cerita ini dimulai dari sebuah kawasan perumahan Sanssouci yang dapat ditemukan sekitar 10 mil di selatan kawasan pusat bisnis Sydney. Dengan lebih dari 10.000 penduduk, kawasan ini sangat menyenangkan untuk ditinggali karena di sana terdapat banyak pantai dan toko-toko kecil. Disinilah Lily James dan keluarganya menetap. Lily lahir pada tanggal 21 Mei 2002. Dia merupakan anak dari Jamie dan Pita James. Bersama saudara laki-lakinya yang bernama Max, mereka sering mengunjungi nenek mereka yang bernama Barbara. Kebetulan Lily merupakan satu-satunya cucu perempuan Barbara, makanya Barbara sangat sayang padanya. Tumbuh dewasa di kota seperti itu, Lily dituntut untuk hidup mandiri. Dan untungnya, dia adalah tipe wanita yang sangat bersemangat menjalani hari-harinya. Setelah lulus dari Denbank Anglican School for Girls pada tahun 2020, dia melanjutkan kuliah di jurusan Sport Business di Universitas Teknologi Sydney. Di kampusnya, Lily termasuk mahasiswa yang sangat ambisius dan mau bekerja keras untuk mencapai impiannya. Di kala senggang, Lily kadang-kadang menghabiskan waktunya dengan menari. Dan meskipun jadwalnya sibuk, dia masih saja bisa menyediakan waktunya untuk mendukung Max saudaranya. Selain menari, Lily juga suka bermain polo air. Bahkan, dia pernah bekerja paruh waktu sebagai pelatih polo air di sekolah Katedral St. Andrew. Dan di sekolah inilah, dia nantinya bertemu dengan seorang pria yang bernama Paul Thiessen. Sekarang aku akan mengenalkan kalian pada Paul. Paul berasal dari sebuah keluarga cukup berada di Belanda. Dia lahir pada tahun 1999. Ibunya bernama Steph dan ayahnya bernama Esther. Mereka adalah orang sukses dan mempunyai banyak uang. Meskipun kehidupan mereka sangat sibuk, mereka mencintai anak tunggal mereka. Ayahnya Paul ini adalah seorang konsultan di bidang pemasaran dan komunikasi. Dan karena pekerjaan inilah, Paul dan keluarganya harus pindah ke Sydney pada tahun 2015. Di Sydney, Paul bersekolah di St. Andrew Cathedral School, di mana dia menjadi kapten olahraga. Setelah lulus SMA, Paul ikut pulang ke Belanda bersama orang tuanya pada tahun 2018 untuk kuliah. Dan pada tahun 2020, setelah mendapatkan gelar sarjananya, dia memutuskan untuk kembali ke Sydney. Paul rupanya merasa lebih betah tinggal di Sydney. Lagi pula, dia ingin mengajar di bekas SMA-nya. Tanpa melalui proses panjang, Paul langsung diterima bekerja di sekolah Katedral St. Andrew sebagai pelatih kriket dan hoki. Selain melatih anak-anak SMA, dia juga melanjutkan kuliah S2-nya untuk mendapatkan gelar master di bidang pendidikan. Tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kensington tidak membuat dia akrab dengan 3 teman serumahnya. Walaupun 3 orang ini menggambarkan Paul sebagai orang yang baik dan sopan, tapi mereka jarang berbicara dengan Paul. Di tempat kerjanya, Paul terlihat seperti pemuda yang berprestasi. Semua orang yakin dia nantinya pasti akan menjadi orang yang sukses. Tapi sayangnya, beberapa siswa di sekitar Paul merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Bahkan ada yang menceritakan kepada teman-temannya bahwa Paul berkelakuan cukup aneh dan menyeramkan. Rupanya, Paul suka melihat siswa yang lebih muda dengan tatapan lama. Dan ini membuat banyak dari murid-murid yang diajar oleh dia merasa tidak nyaman. Dia juga digambarkan sebagai orang yang sombong dan narsis oleh rekan-rekan kerjanya. Sayangnya semua tanda-tanda bahaya ini dapat disembunyikan Paul dengan baik, sehingga dia bisa menarik perhatian para wanita sebelum mereka menyadari siapa dia sebenarnya. Sampai suatu hari, Paul bertemu dengan Lily di sekolah itu. Awalnya mereka hanya berteman, karena keduanya sama-sama pelatih olahraga. Namun pada bulan September 2023, keduanya mulai berkencan secara diam-diam. Walaupun teman dekat dan keluarga tahu bahwa keduanya berpacaran, tetapi hubungan mereka tetap dirahasiakan untuk mencegah rumor tersebar di tempat kerja mereka. Yang anehnya, baru beberapa hari bersama, Lily merasakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran, di mana seharusnya pasangan baru biasanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun, Lily tidak merasakannya sama sekali. Dan setelah 5 minggu bersama, dia memutuskan untuk berpisah dari Paul. Tentu saja, Paul menolak keinginan Lily. Dia kesal dan marah kenapa Lily tiba-tiba mau minta putus darinya. Sebenarnya, putus cinta adalah hal yang biasa buat sebagian orang. Sayangnya, Paul termasuk pria yang egonya tinggi dan dia tidak terima diputuskan begitu saja. Beberapa hari setelah mereka berpisah, tanggal 26 Oktober 2023, terjadi ketegangan di rumah Lily. Sepanjang malam, ayah dan ibunya tidak bisa tidur karena mereka menantikan Lily pulang. Biasanya Lily tidak pernah telat pulang ke rumah.
Tapi entah kenapa, kali ini dia belum pulang-pulang juga. Ketika ditelepon pun, Lily tidak membalas panggilan telepon sama sekali. Kedua orang tua Lily menjadi khawatir. Dengan tangan gemetar, ayahnya menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya Lily. Berita ini pun dengan cepat menyebar ke keluarga dan teman dekat Lily. Dan saat lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ayahnya Lily menerima pesan teks yang aneh. Meskipun pesan ini datangnya dari HP-nya Lily, tapi ayahnya tahu kalau pesan itu bukan dari anaknya. Di pesan tersebut, Lily meminta ayahnya untuk menjemputnya dari sekolah pada malam itu juga. Hal ini sangat aneh, karena Lily tidak pernah pulang malam, apalagi sampai minta dijemput. Dan karena ingin memastikan bahwa putrinya baik-baik saja, Jamie langsung berangkat menjemput Lily di sekolah katedral St. Andrew. Setelah tiba di sekolah, Jamie merasakan ada sesuatu yang salah. Gedung sekolah itu dikelilingi oleh mobil polisi dengan banyak pita-pita kuning menutupi beberapa zona, sehingga Jamie tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi di sini, dan itu membuat Jamie makin panik. Setelah Jamie mencari tahu ke beberapa petugas yang berjaga di sana, disitulah dunianya menjadi runtuh. Rupanya, ada seorang penelpon tanpa nama yang melaporkan ke pihak berwenang kalau dia telah menemukan sesosok mayat di sekolah tersebut. Dan para petugas tiba sesaat sebelum ayah Lily datang untuk memeriksa mayat itu. Mayat tersebut adalah seorang wanita muda yang tubuhnya ditemukan tergeletak di kamar mandi gimnasium sekolah. Saat masuk, mereka melihat ada tanda-tanda perkelahian dan perlawanan di sana. Korban rupanya telah dipukul berkali-kali sampai mati dengan palu. Setelah diidentifikasi, diketahui kalau mayat tersebut adalah Lily James. Dengan cepat, berita ini menyebar dan membuat heboh di daerah tempat Lily tinggal. Hal ini membuat banyak orang berduka, karena Lily adalah seorang guru yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Tragedi semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Dalam sekejap, banyak rumor yang menyebar dengan cepat mengenai siapa yang tega menghabisi wanita sebaik Lily. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mencurigai Paul. Karena sebagai kekasih Lily, sudah pasti Paul dululah yang akan diinterogasi. Namun sayangnya, Paul menghilang entah kemana, dan itu menimbulkan kecurigaan besar bagi banyak orang. Setelah diselidiki lebih jauh, pembunuhan Lily diperkirakan terjadi antara pukul 7 dan 8 malam. Dan telepon tanpa identitas yang melaporkan penemuan jenazah Lily terjadi sekitar 4 jam kemudian. Dari sini dicurigai kemungkinan besar si penelpon ini ada hubungannya dengan kasus ini. Bisa jadi dia yang menghabisi Lily kemudian kabur entah kemana. Baru setelah beberapa jam kemudian dia memanggil polisi. Dengan waktu luang 4 hingga 5 jam, penelpon tersebut bisa saja menghilang lama ke dalam wilayah regional Australia yang sangat luas. Namun polisi dengan cekatan menelusuri dari daerah mana si penelpon ini menghubungi petugas. Dan setelah dicek, diketahui panggilan telepon itu berasal dari Diamond Bay Reserve yang terletak di sepanjang pantai timur. Tempat ini merupakan salah satu tempat pariwisata yang terkenal dengan tebing curam dan jurang berbatunya. Walaupun berbahaya, tapi tempat ini sangat indah. Sayangnya lokasi yang keren ini ternodai dengan reputasinya yang buruk. Banyak orang menggunakan tempat ini untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan melompat ke laut. Setelah diketahui lokasinya, mereka mendapat laporan kalau penelpon itu adalah Paul. Sayangnya pada saat mereka tiba di Diamond Bay Reserve, Paul sudah tidak ada di sana. Polisi pun kemudian menyelidiki CCTV di daerah sana. Dari CCTV di salah satu rumah, terlihat sebuah kendaraan Lexus diparkir di tepi jalan pada pukul 8.47 malam. Itu kira-kira sekitar 1 jam setelah pembunuhan Lily terjadi. Lalu pada pukul 21.04, terlihat pengemudinya keluar dari kendaraan sebelum berjalan ke arah barat. Pria tersebut tampak memegang tas dengan tenang. Setelah diidentifikasi, dipastikan bahwa pria tersebut adalah Paul. 8 menit kemudian pada pukul 21.12, dia sekali lagi terlihat berjalan ke arah timur menuju mobilnya. Lalu, Paul tetap di sana selama 36 menit sebelum menyalakan mobilnya pada jam 9.49 dan kemudian pergi melaju ke dalam gelapnya malam. Polisi pun kemudian segera melacak jejak Paul di kawasan tersebut. Untungnya dengan cepat ditemukan mobil Lexus putih yang dikendarai oleh Paul di tempat parkir yang lokasinya tidak jauh dari sebuah jurang. Namun Paul tidak terlihat di sana. Setelah pencarian seharian di lokasi tersebut, akhirnya petugas menemukan Paul pada hari Jumat tanggal 27 Oktober. Sayangnya, petugas tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mewawancarai dia.
karena Paul ditemukan tergeletak di dasar tebing. Awalnya mereka melihat sesosok tubuh yang sudah membengkak dan kaku di antara bebatuan yang ditemukan di bagian bawah tebing. Pukul 9 pagi, helikopter dan perahu polisi tiba untuk mengambil jenazah tersebut. Angin kencang dan ombak besar pada hari itu membuat operasi ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Pihak berwenang juga menemukan sebuah tempat sampah yang berisi barang-barang Paul dan sebuah palu di siang hari itu. Setelah mayat tersebut berhasil dievakuasi, para petugas langsung mengidentifikasinya sebagai pria kulit putih. Identifikasi ini memakan waktu cukup lama karena jenazah tersebut sudah membengkak dan hancur. Namun berkat bantuan teknologi sidik jari, mereka berhasil mencocokkan sidik jari jenazah tersebut dengan sidik jari Paul yang disimpan di Kedutaan Besar Belanda. Dari situlah para petugas dapat mengkonfirmasi kalau mayat itu adalah Paul. Tampaknya Paul telah memutuskan untuk mengambil jalan keluar yang mudah daripada menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Kini keluarga dan teman-teman Lily malah makin berduka. Mereka tidak tahu apa alasan kenapa Paul tega menghabisi Lily. Bukannya menemukan penyelesaian yang sangat mereka butuhkan dari Paul. Mereka malah dihadapkan dengan lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya dan tidak ada cara untuk menjawabnya. Kematian Paul hampir pasti menegaskan bahwa dialah yang harus disalahkan. Kalau dia masih hidup, Paul kemungkinan besar akan menghadapi persidangannya di Mahkamah Agung New South Wales, di mana dia bisa menghadapi kemungkinan hidup di balik jeruji besi nantinya. Di hari-hari berikutnya, petugas menyusun garis waktu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam naas di tanggal 25 Oktober itu. Dari sini, diketahui 3 minggu setelah Paul Thiessen dan Lily James berpacaran, mereka berkelahi. Paul sangat suka mengontrol Lily, dan dia juga agresif terhadap pacarnya. Hal ini membuat Lily tidak nyaman. Sehingga 2 minggu setelah kejadian tersebut, Lily minta putus. Mengetahui Lily tidak menyukai dia lagi, Paul pun marah. Beberapa hari setelah mereka putus, Paul pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli palu. Kemudian, dia menyewa sedan Lexus berwarna perak keluaran tahun 2003 dan mengendarainya menuju sekolah katedral St. Andrew sekitar pukul 7 malam. Di saat yang sama pada malam itu, setelah menyelesaikan giliran kerjanya di sekolah, Lily James terlihat oleh CCTV sedang memasuki toilet yang lokasinya terletak di ruang gimnasium. Paul terlihat mengikutinya secara diam-diam. Dan ketika mereka bertemu, terjadilah lagi pertengkaran, yang sayangnya berakhir dengan kematian Lily. Dia dipukuli berkali-kali sampai mati dengan palu. Luka di wajah Lily sangat parah sehingga wajahnya tidak dapat dikenali lagi. 1 jam kemudian, Paul kemudian keluar dari gedung sekolah dan melompat ke dalam mobilnya dan pergi ke Diamond Bay Reserve. Di saat itulah kamera CCTV menangkap rekaman sosok tubuhnya pada pukul 20.47. Seperti yang kita tahu, dia sempat keluar dari mobilnya sebelum melaju pergi. Diyakini oleh para petugas, di saat itulah Paul membuang palu dan barang-barangnya di tempat sampah. Setelah itu, Paul kemudian pergi dan memarkir mobilnya di tempat parkir mobil terdekat. Kemudian dia menelpon pihak berwenang untuk memberitahu mereka tentang adanya jenazah yang dia temukan di sekolah katedral St. Andrew. Setelah itu, Paul tanpa perasaan mengirim pesan kepada ayahnya Lily dengan berpura-pura menjadi Lily dan meminta dijemput dari sekolahnya. Motif Paul melakukan hal tersebut kemungkinan besar untuk memastikan bahwa jenazah Lily akan ditemukan. Setelah itu, tidak diketahui apa yang dilakukan Paul dalam 2 jam antara saat dia terlihat terakhir kali di CCTV dan saat dia melakukan panggilan telepon. Tetapi yang pasti, kita tahu bahwa dalam beberapa jam setelah dia melakukan panggilan teleponnya, dia berjalan ke cliff edge dan kemudian melompat dari ketinggian. Pihak berwenang menemukan airpodnya terlempar di bebatuan yang lokasinya dekat dengan tubuh Paul ditemukan pada pukul 4.30 pagi. Setelah kasus ini, sekolah St. Andrew mengirim email ke semua orang tua siswa untuk memberitahu mereka bahwa sekolah akan ditutup selama sisa minggu ini karena insiden kritis. Sekolah juga mendatangkan ahli terapi profesional untuk memberikan dukungan kepada guru, siswa, dan orang tua yang mengalami syok akibat tragedi ini. Dan semua tes ujian yang seharusnya diadakan pada saat itu terpaksa dipindahkan ke gedung terpisah. Sampai sekarang, tidak ada yang mengerti mengapa Paul melakukan hal seagresif ini. Dia masih muda, sukses, dan masa depan yang sangat cerah menanti di depannya. Beberapa orang berspekulasi bahwa 18 bulan isolasi yang dia jalani selama COVID-19 bulan mungkin berdampak buruk pada mentalnya. Orang tua Paul memutuskan mereka tidak akan memulangkan jenazah anak satu-satunya mereka ke Belanda.
Mereka malah akan mengkremasinya dan menebarkan abunya di Sydney. Tentu saja yang paling menderita di sini adalah keluarga Lily, yang masih tidak mengerti bagaimana Paul bisa membunuh putri mereka di tempat umum. Mereka kini sedang mempertimbangkan untuk menuntut sekolah dan meminta kompensasi atas kematian putri mereka. Pihak keluarga Lily menyayangkan kenapa pada malam itu tidak ada penjaga sekolah yang berpatroli. Seharusnya sekolah seelit itu menyediakan jasa keamanan untuk guru-guru yang bekerja sampai malam. Kini Lily sudah tiada. Kepribadiannya yang selalu ceria akan sangat dirindukan oleh mereka yang mengenalnya. Dia adalah seorang wanita muda yang bersemangat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Teman-teman Lily meninggalkan banyak pesan yang menyentuh hati, baik lewat online maupun offline. Bahkan, banyak masyarakat yang juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir di depan sekolah katedral St. Andrew. Pemakaman untuk Lily diadakan secara tertutup. Namun, ada beberapa bagian yang disiarkan langsung ke sekolah tempat dia bekerja. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.